Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Nur Sidi, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Palembang. Mari kita bersama-sama menyimak kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara benar-benar menjadi dasar dan inspirasi bagi saya untuk ikut serta meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan terutama di sekolah dan di kelas. Pendidikan dan pengajaran merupakan satu kesatuan yang berhubungan yang selalu berjalan beriringan dan tidak dapat terpisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Bagi saya, pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan dan pengajaran tersebut menjadi pondasi awal dalam perubahan paradigma pembelajaran agar lebih mengutamakan kebutuhan murid sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak masing-masing, agar anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita, kaum pendidik, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya itu. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan masih melakukan murid sebagai objek pembelajaran saja. Hanya sebatas mentransfer materi pelajaran saja dengan menganggap ketuntasan kognitif sebagai acuan. Dalam proses pembelajaran tidak mengkaitkan kolaborasi antara murid dengan guru sehingga masih terasa fokus guru sebagai pusat pembelajaran. Dalam proses pembelajaran masih sering menggunakan metode dan model pembelajaran yang belum inovatif. Murid masih dituntut mengikuti semua arahan yang saya berikan untuk mencapai kompetensi yang sudah saya tetapkan. Murid masih merasa kurang bebas dalam pembelajaran sehingga kurang maksimal. Pemikiran dan perilaku yang merubah setelah belajar modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang intinya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini masih banyak sekali kekurangan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran harus dilakukan secara menyeluruh dengan melaksanakan aspek kognitif, afektif, psikomotor, sosio, budaya. Murid harus diposisikan bukan saja sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembelajaran, yang artinya murid memiliki kebebasan berekspresi dalam mengemukakan pendapat dan kreasi sesuai metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan minat murid. Sebagai seorang pendidik harus mampu mempelajari kodrat murid dari karakteristik yang meliputi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita harus memperhatikan tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat murid dengan memberikan kesempatan dan menghargai setiap karakter murid yang tepat. Penerapan di kelas untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kegiatan yang dapat saya lakukan dan terapkan dalam proses pembelajaran di kelas antara lain dengan merancang rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid.
Saya menerapkan pembelajaran dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpegang teguh sesuai konsep memerdekakan murid dengan belajar berkolaborasi dan komunikasi yang kreatif. Pembelajaran itu menuntun bukan menuntut. Pendidik harus menjadi teladan bagi murid. Pendidik harus memberikan ide kreatif dan mendorong semangat belajar murid. Penerapan lebih baik pemikiran Ki Hajar Dewantara, harapan dan ekspektasi. Harapan saya setelah mempelajari modul ini adalah mendapatkan inspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara serta dapat mengaktualisasikan secara konsisten pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut pada kegiatan pembelajaran sehingga menjadi budaya positif untuk menciptakan iklim dan ekosistem pembelajaran yang berkualitas di kelas saya. Harapan yang ingin saya lihat pada murid-murid adalah adanya suatu perubahan pandangan bagi murid-murid saya bahwa belajar adalah suatu kebutuhan dan merupakan hal yang menyenangkan. Murid-murid menjadi bahagia dengan proses belajar yang mereka lalui di sekolah. Harapan bagi semua warga sekolah agar bisa menjiwai semangat dari Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani. Kegiatan yang saya harapkan adalah kolaborasi dengan peserta lain untuk saling berbagi pengalaman positifnya ketika melakukan implementasi pembelajaran di kelas. Manfaat yang diharapkan adalah dapat mengetahui materi filosofis pendidikan nasional secara utuh dan mengetahui proses implementasinya pada kegiatan-kegiatan di kelas maupun di sekolah. Terima kasih dan sampai jumpa.